Dua karakter besar dan bengkok ditulis dengan tinta tebal di kertas surat serangan mendadak. Jue Qingyang tertegun. Si Fang mencondongkan tubuhnya untuk melihat, wajahnya berubah ungu dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tatapan mata yang rumit melintas di mata Jue Qingyang, dadanya terus naik turun, dan jelaslah bahwa dia sedang mengalami pergulatan ideologis yang sangat intens. Lian Xi, apakah semuanya akan baik-baik saja? Yuan Shuang sedikit khawatir. Bagaimanapun, pihak lain adalah guru kaisar. Apakah Lian Xi terlalu berlebihan untuk mempermainkannya seperti ini? Lian Xi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Jue Qingyang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ekspresi Jue Qingyang berubah beberapa kali, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Yuan Shuang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tuan Kekaisaran tampaknya sedang tertawa. Hahaha, Jue Qingyang tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Si Fang juga tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan Lian Xi. Dia marah tetapi juga mengaguminya. Dia melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa. Dia memang berbakat. Kaisar Master, apakah Anda mengaku kalah? Lian Xi merasa lega saat melihat Jue Qingyang tersenyum. Ia khawatir Jue Qingyang akan marah karena malu, tetapi hasilnya membuktikan bahwa pikiran Kaisar Master memang tidak sebanding dengan orang biasa. Saya tidak mengaku kalah. Setelah Jue Qingyang selesai berbicara, dia melihat ekspresi marah Lian Xi, lalu dia tersenyum dan menjelaskan, tetapi saya sangat mengagumi perilaku Anda. Para prajurit menggunakan tipu daya. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan melaporkan masalah ini kepada pangeran dengan jujur, tetapi ke-30 pengawal itu semuanya adalah pengawal pribadi pangeran. Anda tidak melakukan apapun kepada mereka, bukan? Tidak, mereka semua tinggal di kamar masing-masing, kata Lian Xi tergesa-gesa. Sang Master Kekaisaran tampak sangat puas dengan pendekatannya. Meskipun Jue Qingyang mengalami kemunduran di tangan Lian Xi hari ini, dia jelas dalam suasana hati yang baik. Setelah merekam masalah tersebut, dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Taoist Qingyun. Meskipun Taoist Qingyun bersikeras menahannya, Jue Qingyang berkata bahwa ia harus melaporkan rencana perjalanannya kepada Raja Zhendong sesegera mungkin, jadi tidak mungkin ia bisa tinggal lebih lama lagi. Lian Xi, kita akan bertemu di Kyoto 2 tahun lagi. Aku akan menantikan pertemuanmu nanti. Jue Qingyang berkata kepada Lian Xi sebelum pergi. Tidak lebih dari 3 orang di dunia yang begitu disukai oleh Tuan Kekaisaran Jue Qingyang. Lian Xi dapat merasakan tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya. Setelah membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Taoist Qingyun dan yang lainnya, Jue Qingyang, Si Fang dan 30 penjaga menghilang dalam susunan teleportasi. Setelah mengantar Master Kekaisaran dan yang lainnya, Taoist Qingyun meminta Lian Xi dan Ling Chengzi untuk pergi ke sebuah bangunan kecil bersama. Lian Xi, pasti ada yang ingin kau katakan padaku. Pendeta Tao Qingyun duduk dan berkata kepada Lian Xi, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Kau mendapat nilai terendah dalam ujian masuk, tetapi sekarang kau dipuji oleh guru kaisar. Lian Xi, apakah kau pernah mengalami petualangan? Melihat pendeta Qingyun menatapnya, matanya seolah bisa melihat langsung ke dalam hati seseorang. Orang biasa pasti akan menceritakan semua yang mereka ketahui saat ini. Namun, ketebalan wajah Lian Xi jelas di luar jangkauan manusia. Ia teringat bahwa Yuan Qingyang pernah berkata bahwa ia tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa ia memiliki kekuatan sejati selama 10.000 tahun. Ia juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri untuk saat ini, jadi ia berkata, Guru, setelah saya naik gunung, setiap gerakan saya berada di bawah pengawasan Anda. Jika saya memiliki petualangan, apakah Anda tidak akan mengetahuinya? Jika saya harus mengatakan petualangan, memang ada kecelakaan kecil ketika saya pergi ke Laut Cina Timur yang memungkinkan saya mempelajari beberapa ilmu naga. Orang-orang dari klan naga memperlakukan saya dengan sangat baik. Perkataan Lian Xi dapat dilihat dari ucapan perpisahan yang meriah yang diberikan oleh klan naga saat dia kembali. Karena klan naga sangat menghargainya, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengajarinya beberapa ilmu sihir klan naga. Taoist Qingyun tidak bertanya lagi. Dia juga tahu bahwa klan naga selalu bersikap xenofobia. Jika dia mengajukan beberapa pertanyaan yang berlebihan, itu bahkan dapat membawa masalah yang tidak perlu bagi sekte Tianling. Melihat Taoist Qingyun dan Ling Chengzi tidak berbicara, Lian Xi menyatakan keinginannya untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk berlatih sebentar. Kekuatannya saat ini jauh lebih tinggi daripada murid baru biasa. Meskipun kekuatannya belum diuji secara formal untuk mencapai level itu, menurut perkiraan Taoist Qingyun, dia seharusnya sudah hampir mencapai titik awal para kultivator alam Qianlong. Jelas tidak pantas baginya untuk terus berlatih dengan murid lain saat ini,
karena itu hanya akan menunda kemajuan Lian Xi. Pendeta Tao Qingyun berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, kapan kamu akan pergi, kemana kamu pergi? Melihat Taois Qingyun menyetujui permintaannya dengan mudah, Lian Xi sangat gembira besok. Lian Xi telah memutuskan kemana harus pergi Laut Cina Timur. Lautan puluhan atau ratusan kali lebih luas daripada daratan, dan tantangan di lautan semakin banyak dan kuat. Lian Xi, aku mengizinkanmu mengikuti pelatihan sebagai kepala sekolah sementara, tetapi kamu harus kembali setiap 6 bulan. Jika kamu melakukan sesuatu yang merusak reputasi Sekte Tianling tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika kamu pergi ke ujung bumi. Kalimat terakhir Taois Qingyun diucapkan dengan sangat tegas, dan kekuatan sejati yang dahsyat menghampirinya. Lian Xi tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dengan serius. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Taois Qingyun dan meninggalkan gubuk, Lian Xi menatap Ling Chengzi dengan sedikit malu, guru, saya akan merindukanmu saat berada di luar. Jangan terlalu manis bicara padaku, nak. Tuanmu sangat menghargaimu. Tidakkah kau melihatnya? Ling Chengzi tersenyum dan memelintir telinga Lian Xi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberuntungan seperti itu. Dalam perjalanan kembali ke medan perang, Ling Chengzi terus mengingatkan Lian Xi agar berhati-hati saat berada di luar. Ada banyak binatang spiritual dan binatang ibel di laut, jadi dia tidak boleh bertindak gegabah saat menghadapi masalah. Lian Xi mengingat instruksi Ling Chengzi dan sangat tersentuh oleh perhatian gurunya. Meskipun dia baru berlatih dengan gurunya selama beberapa bulan, di hati Lian Xi, Ling Chengzi adalah salah satu orang yang paling dia hormati. Sekali guru, selamanya ayah. Lian Xi masih memahami kebenaran ini. Sesampainya di pintu masuk medan perang, Ling Chengzi berhenti dan berkata, kalian akan berangkat besok dan tidak akan kembali selama setengah tahun. Apakah kalian ingin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka? Melihat sosok rekan-rekan seperguruannya di medan perang, Lian Xi ragu-ragu sejenak. Aku akan bicara dengan Xian Er saja. Jika aku tidak menjelaskannya padanya sendiri, gadis ini mungkin akan bersedih untuk waktu yang lama. Gadis ini begitu patah hati, kata Lian Xi dalam hati, membayangkan betapa sedihnya Lin Xian Er jika dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Setelah menemukan kesempatan untuk mengundang Lin Xian Er ke tempat terpencil, Lian Xi menjelaskan kepada Lin Xian Er rencananya untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk berlatih selama setengah tahun. Lin Xian Er menundukkan kepalanya dalam diam selama beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Pergilah, Lian Xi, jaga dirimu baik-baik, dan ingatlah untuk kembali tepat waktu. Kami semua akan merindukanmu. Xian Er. Lian Xi begitu tersentuh oleh pemahaman Lin Xian Er terhadapnya sehingga dia ingin memeluknya. Tetapi ketika dia memikirkan kulit tipis Lin Xian Er, dia menahan diri. Lupakan saja, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Aku akan kembali dalam waktu setengah tahun untuk memeriksa tubuh gadis kecil itu. Jika tidak ada perubahan yang jelas, aku akan membantunya berkembang. Lin Xian Er tentu saja tidak tahu tentang pikiran-pikiran kotor di benak Tuan Liang. Dia pikir Lian Xi juga sedih tentang perpisahan sementara itu, jadi dia berkata dengan lembut, Lian Xi, apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak senior Sue? Gadis bau itu. Lian Xi mengangkat alisnya dan melirik Sue Yurou dari kejauhan. Lupakan saja, dia dan aku tidak cocok. Jika aku pergi untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, dia mungkin berpikir aku sengaja mencari alasan untuk menggodanya. Bagaimana mungkin kakak senior bersikap tidak masuk akal? Lin Xian Er menutupi bibirnya dan terkekeh untuk mengekspresikan ketidakpercayaannya. Itu benar. Pikiran Lian Xi berkelebat dengan gambaran Sue Yurou yang menghunus pedang dan menempelkannya di lehernya. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya dan menciutkan lehernya. Dia membenci dalam hatinya. Gadis kecil itu masih berutang 10 pukulan padaku. Aku ingin mengembalikannya dengan bunga saat aku kembali. Bab 92 mengunjungi Laut Cina Timur lagi bagian 2. Malam harinya, aku pergi ke gunung belakang dan menggunakan energi sejatiku untuk menyegel tanaman Ilianthus tersebut, sehingga mereka bisa mempertahankan tren pertumbuhan ini untuk sementara. Rencana untuk menghasilkan uang harus ditunda sampai waktu saya kembali berikutnya. Keesokan paginya Lian Xi bangun pagi-pagi, memanggil rubah kecil dan berangkat. Ketika saya tiba di tempat yang disepakati, saya bertemu Ling Chengzi dan Lin Xian Er yang telah menunggu di sana. Melihat wajah Lin Xian Er yang kemerahan tertiup angin pagi, Lian Xi berkata dengan perasaan campur aduk antara sakit hati dan khawatir, bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak datang dan mengantarku? Aku tidak bisa tidur, jadi aku datang hanya untuk mengantarmu. Lin Xian Er mengatakan ini, tetapi lapisan kabut muncul di matanya. Dia segera menundukkan kepalanya agar Lian Xi tidak melihatnya.
Lian Xi tiba-tiba merasa sedikit kesal gadis ini, aku benar-benar berutang padanya di kehidupanku sebelumnya. Lian Xi, apakah kalian semua sudah siap? Ling Chengzi membuka portal untuk Lian Xi sesuai dengan instruksi Taoist King Yun. Melihat ekspresi Lin Xian'er yang enggan, Ling Chengzi menghiburnya, jangan khawatir, Lian Xi akan kembali dalam waktu setengah tahun. Kamu harus berlatih dengan baik dalam 6 bulan ke depan dan jangan biarkan Lian Xi terlalu tertinggal. Ya, mendengar perkataan sang guru, Lin Xian'er mengangguk dengan berat. Hampir semua yang perlu dikatakan telah dikatakan, dan Ling Chengzi menggunakan kekuatan sejatinya untuk membuka susunan teleportasi menuju Laut Cina Timur. Karena sebagian besar Laut Cina Timur merupakan wilayah klan naga, Ling Chengzi hanya dapat membuka susunan teleportasi di luar wilayah klan naga, jadi akan membutuhkan waktu bagi Lian Xi untuk mencapai kota naga yang tersembunyi di perairan dalam. Di bawah tatapan Lin Xian'er dan Ling Chengzi, Lian Xi melangkah ke dalam susunan teleportasi. Menyaksikan sosok Lian Xi menghilang dalam susunan teleportasi, Lin Xian'er tidak dapat lagi menahan air matanya. Ling Chengzi menghibur Lin Xian'er beberapa patah kata, lalu mengirimnya kembali ke Huaxiangju untuk beristirahat. Lagi pula, masih ada waktu hampir 1 jam sebelum kelas pagi. Setelah mengantar Lin Xian'er pergi, Ling Chengzi bergegas ke puncak gunung untuk membuka susunan teleportasi bagi Lian Xi. Pendeta Tao King Yun sudah menunggu di sana. Menguasai, Ling Chengzi membungkuk pada Tao King Yun. Apakah benar-benar tidak akan ada masalah jika Lian Xi pergi kali ini? Mengapa kamu setuju untuk membiarkannya berlatih sendiri? Murid biasa-biasanya harus berlatih setidaknya selama 10 tahun sebelum keluar untuk berlatih. Ling Chengzi mengungkapkan keraguan dalam benaknya. Pendeta Tao King Yun memejamkan mata dan merenung sejenak, lalu memberitahu Ling Chengzi apa yang sedang dipikirkannya. Lian Xi terlalu tajam saat ini. Jika dia terus tinggal di Sekte Tianling, bukan hanya Raja Zhendong yang akan datang untuknya. Ling Chengzi mengangguk setuju. Saya khawatir Pangeran Jin akan kembali saat itu, dan bahkan Kaisar saat ini akan mengirim seseorang ke sini. Lagi pula, dilihat dari situasi saat ini, Lian Xi memang memiliki masa depan yang cerah, dan dia cukup tangguh. Meskipun bakatnya rata-rata, saya selalu bisa merasakan aura samar seorang teman lama darinya. Saya menduga dia memiliki beberapa petualangan sebelum datang ke Tianlingmen, kata Taoist King Yun. Ling Chengzi mengerti mengapa tuannya setuju untuk membiarkan Lian Xi keluar. Tuan, jika Anda melakukan ini, pertama-tama, Anda dapat mencegah Tianlingmen terlibat dalam pertikaian di istana, dan kedua, Anda dapat meningkatkan kekuatan Lian Xi lagi. Ya, Pendeta Tao King Yun mengangguk. Di Laut Cina Timur, dengan sikap klan naga terhadap Lian Xi, dia pasti tidak akan menderita kerugian apapun di sana. Sekarang aku menantikan level apa yang bisa dia capai dalam waktu setengah tahun. Pada titik ini, mata Taoist King Yun berbinar 2 tahun kemudian, ketika kakak senior keluar dari pengasingan, Sekte Tianling kita harus sekali lagi mengokohkan posisinya sebagai sekte nomor 1 di dunia di Kyoto. Selain itu, baru-baru ini aku mendengar bahwa keretakan ruang waktu telah menunjukkan tanda-tanda mengendur. Mendengar kalimat terakhir, Ling Chengzi terkejut. Sama seperti terakhir kali, Lian Xi jatuh ke laut dari udara lagi. Setelah rubah kecil itu beradaptasi dengan suhu air laut, Lian Xi melepaskannya dari lengannya, dan pria dan binatang itu berenang menuju laut dalam. Karena mereka sekarang adalah saudara klan naga, mereka dapat bernapas lega di bawah air. Rubah kecil itu jelas sangat kagum dengan dunia bawah laut. Ia berenang maju mundur mengikuti gerombolan ikan, menyelam masuk dan keluar dari terumbu karang, dan memanjat maju mundur di dalam palung. Lian Xi telah merasakan nafas naga di laut. Ada rasa keterhubungan yang istimewa di antara para naga. Meskipun mereka terpisah ribuan mil, rasa ini akan tetap ada, tetapi kekuatannya akan berubah seiring dengan jarak. Lian Xi sekarang mengandalkan perasaan ini untuk menemukan lokasi kota naga. Kali ini ketika dia datang ke Laut Cina Timur, dia hanya membawa 3 barang rubah kecil dan 2 potong sutra yang melayang keluar dari peti mati. Lian Xi masih memiliki banyak pertanyaan tentang cerita yang digambarkan dalam mural gua. Misalnya, siapakah Kaisar Ziwei dan siapakah pria bertanduk? Karena mereka memiliki sesuatu yang diwariskan, mereka pasti pernah ada dalam sejarah. Namun jika mereka memang ada, mengapa kita tidak pernah mendengar rumor ini? Dilihat dari situasi di mural, pria bertanduk itu pernah menantang dunia kultivasi sendirian. Mustahil bagi orang sekuat itu untuk tidak meninggalkan namanya. Tidak mungkin Kaisar Ziwei, yang tampil sebagai juru selamat dalam lukisan dinding, tidak memiliki akta yang diwariskan. Selain memverifikasi keaslian keberadaan kedua orang ini, Lian Xi juga harus merujuk pada peta di buku sutra.
Dia ingat dengan jelas melihat peta itu di ruang kerja Dewa Naga. Pasti ada hubungan di antara mereka. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk yang kuinginkan di koleksi buku klan naga. Lian Xi berpikir dalam hati saat merasakan napas naga samar di dalam air. Napas naga di air laut sangat lemah, yang berarti bahwa Lian Xi dan yang lainnya masih sangat jauh dari kota naga saat ini. Namun hal ini tidak mengherankan, karena saat ini dia dan rubah kecilnya belum memasuki wilayah Laut Klan Naga. Lautan di dunia terbagi menjadi 4 bagian utama: Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, Laut Cina Barat, Laut Cina Utara. Akan ada wilayah di antara kedua laut tersebut sebagai wilayah penyangga publik, dan Lian Xi sekarang berada di perairan publik antara Laut Utara dan Laut Cina Timur. Lian Xi menyebarkan indera spiritualnya untuk mengukur kecepatan arus laut, dan juga dengan jelas merasakan kekuatan napas naga. Dari kedua titik ini, ia dapat memperkirakan secara kasar seberapa jauh posisinya saat ini dari kota naga. Setelah memanggil rubah kecil itu kembali, Lian Xi dengan santai meraih seekor ikan yang berenang lewat dan berkata, "Mungkin kita akan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk berenang ke kota naga. Bahkan jika kita berenang dengan cepat, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Haruskah kita mempercepat langkah atau menikmati pemandangan laut sambil berjalan?" Melihat sorot mata rubah kecil itu, Lian Xi mengerti apa maksudnya sama seperti yang kupikirkan. Bagaimanapun, kita tidak bisa sampai ke Longcheng dalam waktu singkat, jadi mari kita berenang lebih dalam dan melihat apakah kita bisa menemukan bangkai kapal di laut dalam. Semenjak berhasil menyerap darah naga, Lian Xi tidak lagi enggan memakan ikan laut jenis ini mentah-mentah. Kadang-kadang ia bahkan merasa bahwa ikan itu sangat lembut dan lezat, dan memiliki rasa yang lebih segar daripada yang dimasak. Setelah memakan beberapa ikan, pria dan binatang itu berenang menuju laut dalam. Semakin dalam Anda masuk ke dasar laut, semakin gelap cahayanya dan semakin besar tekanannya. Namun, ini bukan masalah besar bagi Lian Xi dan rubah kecil itu, jadi kemajuan mereka tidak terlalu terhalang. Setelah berenang selama 4 atau 5 hari, Lian Xi dan timnya telah menyeberangi beberapa palung yang sangat dalam, tetapi tidak ada yang istimewa di sana kecuali beberapa rumput laut air dalam. Lian Xi sedikit frustrasi sejenak, kupikir akan ada sesuatu yang menarik di laut dalam. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul dari belakang. Lian Xi terkejut dan mencoba menghindar, tetapi kekuatan besar ini tampaknya ada di mana-mana dan masih memutar Lian Xi seperti gasing dan melemparkannya. Lian Xi merasa pusing dan dalamnya bercampur menjadi bola yang membuatnya hampir muntah. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap dan tanpa sadar dia menarik rubah kecil itu ke dalam pelukannya untuk mencegah mereka berdua dipisahkan oleh kekuatan besar ini. Apakah kita bertemu monster laut? Lian Xi merasakan benturan itu sedikit melemah. Ia hendak berbalik untuk melihat apa itu, tetapi sebelum ia bisa melakukan apapun, benturan lain datang dari belakang. Lian Xi berusaha keras untuk membuka matanya, tetapi dia merasa dunia berputar di depannya, jadi dia segera menutup matanya dan membiarkan tubuhnya terombang-ambing di laut. Lian Xi tidak pernah mengalami perasaan tidak mampu menggunakan kekuatannya dalam waktu yang lama. Setiap kali ia mencoba melepaskan diri dari kekuatan itu, ia tidak berdaya. Punggung Lian Xi membentur batu di dasar laut dengan keras, meninggalkan lubang besar di batu itu. Lian Xi merasa punggungnya seperti dipukul palu godam dan dia hampir muntah darah. Tidak ada apa-apa. Lian Xi menarik napas beberapa kali, dan rasa sakit yang membakar di dadanya sedikit mereda. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat itu kosong. Tidak ada binatang besar di bawah air sama sekali. Aneh sekali, apa yang baru saja menimpaku? Lian Xi berusaha keras untuk keluar dari bebatuan yang pecah. Rasa sakit yang menusuk di dadanya membuatnya meringis lagi. Rubah kecil itu melompat dari pelukannya dan menjilati pipinya dengan lembut menggunakan lidahnya. Titik. Lian Xi menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong. Dasar lautnya benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa selain dasar laut yang tidak rata dan rumput laut yang bergoyang di dalam air. Tidak ada. Jantung Lian Xi berdebar kencang. Kapan gerombolan ikan yang berenang di sekitar sini menghilang? Lian Xi merasakan hawa dingin mengalir dari telapak kakinya ke bagian belakang kepalanya. Ikan itu menghilang dan keadaan di sekitarnya menjadi sunyi senyap, seolah-olah laut tiba-tiba berubah menjadi kuburan. Lian Xi tengah melihat sekelilingnya dengan waspada ketika tiba-tiba ia merasakan suatu kekuatan melaju ke arahnya dari depan. Itu dia. Lian Xi terkejut dan buru-buru memeluk rubah kecil itu dan melompat ke dalam lubang di batu. Dari pengalaman sebelumnya, Lian Xi tahu betul bahwa dia tidak dapat melawan kekuatan ini sama sekali. Namun batu ini telah dihancurkan oleh Lian Xi. Sekarang,
Setelah dipukul dengan kekuatan yang begitu besar, batu itu sedikit mengendur dan kemudian hancur berkeping-keping. Lianxi dan rubah kecil itu terlempar keluar lagi. Saat dunia berputar di sekelilingnya, Lianxi merasakan gelombang air mengalir melalui jari-jarinya, dan lengannya tanpa sadar berayun ke atas dan ke bawah mengikuti air. Lianxi punya ide. Aku tahu kekuatan apa ini. Jantung Lianxi berdebar kencang, dan dia memeluk rubah kecil itu erat-erat di tangannya. Ini sama sekali bukan binatang roh bawah laut. Kekuatan ini berasal dari lautan itu sendiri. Ini adalah arus laut yang dihasilkan ketika air Laut Cina Timur dan Laut Utara bertemu. Kalau air lautnya diaduk oleh binatang laut, akan mudah untuk mengatasinya. Anda hanya perlu menghindarinya. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar binatang laut, jumlah air laut yang dapat diaduknya terbatas. Namun, kini laut itu sendirilah yang mengaduk air laut. Fakta ini membuat Lianxi merasakan ketidakberdayaan yang kuat dari lubuk hatinya. Luas lautan puluhan bahkan ratusan kali lipat luas daratan. Sekalipun semua petani di benua itu berkumpul, mereka tidak akan bisa menjadi musuh lautan karena lautan melambangkan alam. Kekuatan alam cukup untuk menghancurkan dunia, dan tidak ada pembudidaya yang dapat mencapai tingkat ini sekarang. Lianxi sekarang agak bersyukur bahwa ia menemukan arus laut di daerah yang relatif datar. Kalau saja tempat ini penuh dengan bebatuan dasar laut yang kasar, mungkin aku akan hancur berkeping-keping sekalipun aku memiliki tulang dari besi. Menghadapi kekuatan alam ini, Lianxi menyerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari mampu menahan bahkan 1/10.000 kekuatan arus laut. Jika dia mencoba melawan, dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah berharap agar arus laut tidak membawa kita terlalu jauh. Lianxi mengikat dirinya dan rubah kecil itu dengan ikat pinggang, lalu menutup matanya dan membiarkan arus laut mendorongnya. Jika aku tidak bisa menahan hidup, maka aku harus belajar menikmatinya. Lianxi menggertakkan giginya dan menghibur dirinya sendiri. Tubuhnya terus berputar, rasa mual semakin parah, dan perutnya seperti ingin muntah. Dengan suara keras, kepalanya membentur dasar laut. Mata Lianxi menjadi hitam dan dia pingsan total. Rubah kecil itu menyenggol lengannya beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa Lianxi baru saja pingsan, dia tidak punya pilihan selain menutup matanya tanpa daya. Arus laut bagaikan benang sutra yang tak berujung, membawanya langsung ke bagian terdalam lautan, di mana gelap gulita. Aduh, sakit sekali, Lianxi terbangun dalam keadaan linglung, mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang kepalanya, sambil berteriak kesakitan, ternyata ada pembengkakan besar. Si rubah kecil pun terbangun, dan melihat Lianxi dalam keadaan aman dan sehat, matanya pun menyunggingkan senyum. Lianxi teringat kejadian sebelumnya, lalu mengusap kepalanya dan bertanya, di mana kita sekarang? Cahaya terang di atas kepalanya menarik perhatian Lianxi. Ia mendongak dan melihat ombak berkilauan di atas, dan cahayanya dibiaskan menjadi bentuk-bentuk aneh di air laut. Lianxi menundukkan kepalanya dengan linglung. Ketika dia melihat situasi di bawah kakinya, pupil matanya mengerut hebat dan jantungnya berdebar kencang seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Apa-apaan tempat ini? Lianxi hampir mengucapkan kata-kata itu. Lianxi dan rubah kecil itu berdiri di atas pilar batu. Pilar itu berdiri di dasar laut seperti sumpit lurus. Melihat ke bawah sepanjang tubuhnya, warnanya menjadi semakin gelap, dan tidak ada dasar yang terlihat. Dan di sekeliling pandangan Lianxi terlihat pilar-pilar batu bawah air, berdiri kokoh dan menjulang jauh. Berdiri di tengah hutan batu bawah laut ini, untuk pertama kalinya Lianxi merasakan betapa kecilnya dirinya. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, tetapi hutan batu bawah laut yang megah membuat jantung Lianxi berdebar kencang di dadanya. Kalau saja dia tidak berendam di air laut, Lianxi bisa menjamin dia pasti berkeringat deras sekarang. Semakin dalam Anda masuk, semakin gelap jadinya, dan semakin jauh Anda masuk, semakin gelap jadinya. Hutan batu itu seakan tak berujung. Jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda seakan mendengar suara siulan panjang yang berasal dari kedalaman hutan batu itu. Gendang telinga Lianxi dipenuhi suara jantungnya yang berdebar kencang, dan telapak tangannya dingin. Jika bukan karena tekadnya yang sangat kuat, dia pasti sudah jatuh ke tanah dengan kaki yang lemas. Air laut di sini tidak mengalir, air lautnya mati, hutan batunya tidak bernyawa, dan sekelilingnya sunyi senyap. Lianxi berusaha keras untuk memperluas indera spiritualnya, tetapi tidak dapat merasakan sedikit pun nafas naga. Tenanglah, kau harus tetap tenang. Lianxi mengepalkan tangannya dan terus berkata pada dirinya sendiri. Dalam lingkungan yang asing ini, hanya ketenangan yang dapat memungkinkan Anda menemukan solusi. Setelah detak jantungnya tenang, Lianxi duduk bersila di atas pilar batu,
menarik rubah kecil itu ke dalam pelukannya, dan dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya. Bagaimana hutan batu ini terbentuk? Hutan-hutan itu bisa dipoles hingga persis sama. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Sungguh spektakuler. Lian Si tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Berdiri dan menatap pilar batu, Lian Si menemukan bahwa bahkan dengan mata jahatnya, dia tidak dapat melihat dasar pilar batu. Seberapa tinggi Lian Si menatapnya sebentar dan tiba-tiba merasa pusing. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan duduk di tengah pilar batu. Lupakan saja, ayo berenang dulu dan lihat apakah kita bisa keluar. Lian Si mengatur napasnya sejenak, dan ketika dia merasa tubuhnya hampir pulih, dia berkata kepada rubah kecil itu. Lian Si masih sangat percaya diri dengan kecepatannya. Sejak rubah kecil itu menjadi kerabat klan naga, kecepatannya di dalam air tidak sebanding dengan orang biasa. Karena air yang tergenang tidak memberikan banyak perlawanan, laki-laki dan rubah itu berlari kencang dengan kecepatan penuh, dan setelah beberapa saat mereka telah meninggalkan hutan batu tempat mereka berada jauh di belakang mereka. Ada hutan batu gelap di bawahnya. Lian Si menahan keinginan untuk melihat ke bawah dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Setengah jam berlalu, 1 jam berlalu, setelah 3 jam perjalanan tanpa henti, masih belum ada tanda-tanda hutan batu itu akan berakhir. Lian Si dan rubah kecil berhenti di sebuah pilar batu. Mereka semua sedikit kehabisan napas setelah berlari sepanjang jalan. Orang pembawa sial, Lian Si melayang ke atas dengan enggan, dan berkata dengan marah setelah didorong ke bawah beberapa kali berturut-turut dengan kekuatan besar. Mungkin itu arus laut di atas. Airnya terlalu deras, jadi aku hanya bisa mengapung hingga ketinggian sekitar 50 meter. Aku melihat ke kejauhan dari atas sana, tetapi tetap tidak bisa melihat ujung hutan batu ini. Lian Si memberi tahu rubah kecil apa yang dilihatnya di atas sana. Sambil melihat pilar-pilar batu yang identik itu, Lian Si berbaring di atas permukaan datar dan terkesiap hutan batu ini pasti dibangun di sini oleh manusia. Kita telah terbang setidaknya 1000 mil dalam 3 jam, tetapi hutan batu ini terlalu besar. Rubah kecil itu berbaring di dada Lian Si dan menepuk-nepuknya dengan ekor kecilnya untuk menghiburnya. Lian Si mengatur napasnya dan menepuk kepala rubah kecil itu dengan penuh kasih sayang. Kamu melihatnya di sepanjang jalan tadi. Tidak ada gerombolan ikan, dan suasana di sekitar terlalu sepi. Sebaiknya kita keluar secepatnya. Kurasa di sini tidak baik. Lian Si berbalik dan merangkak ke sisi pilar batu, lalu menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Warna hitam di bawah pilar batu itu bagaikan tinta, tampak mengambang sembarangan, tetapi juga tampak seperti tangan yang melambai perlahan ke arah Lian Si. Setelah menatap bagian bawah pilar batu untuk waktu yang lama, tampaknya ada kekuatan magis yang memanggil Lian Si turun. Ketika Lian Si sadar kembali, dia menemukan bahwa separuh tubuhnya sudah mencuat keluar. Apa yang terjadi? Lian Si merasakan hawa dingin di punggungnya dan kulit kepalanya menegang, jadi dia segera mundur. Setelah tinggal di pilar batu beberapa saat, Lian Si merasa lapar, dan rubah kecil itu menatap perutnya dengan tak berdaya. Melihat arus laut di atas kepalanya, Lian Si menggertakkan giginya dan berkata, lupakan saja, aku akan turun dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa dimakan, dan omong-omong, melihat apa yang aneh di sana. Lian Si mengeluarkan pedang Kansui dari pinggangnya dan memegangnya di tangannya. Dia memegang pilar batu dengan kedua tangan dan perlahan-lahan turun. Rubah kecil itu berdiri di atasnya dan menatapnya dengan gugup. Jika ada bahaya, itu bisa membantu pada saat pertama. Saat kami turun perlahan, cahayanya menjadi redup. Lian Si menyuntikkan energi sejatinya ke dalam pedang Kansui, yang memancarkan cahaya putih, dengan jangkauan yang dapat menerangi sekitar 4 atau 5 meter. Melihat ke sekelilingnya, dia melihat pilar-pilar batu misterius yang berdiri di sampingnya tidak bernyawa dan tidak bernapas atau bergerak. Pilar-pilar itu tampak menatapnya dengan ekspresi kaku. Lian Si tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Dia segera mengalihkan perhatiannya ke tempat lain dan turun dengan sepenuh hati. Karena tidak mengetahui situasi di bawah, Lian Si memanjat dengan sangat lambat. Mungkin butuh waktu setengah jam untuk mencapai ketinggian 100 meter. Melihat ke atas, rubah kecil itu sudah tidak terlihat lagi. Lian Si mengangkat pedang Kansui dan melihat ke bawah, tetapi ternyata dia masih tidak bisa melihat bagian bawah pilar batu itu. Ini benar-benar panjang. Lian Si belum selesai berbicara ketika dia melihat sekilas sebuah bayangan melintas tiba-tiba dari sudut matanya. Namun, bayangan itu tidak bergerak terlalu cepat. Lian Si menendang kakinya dan, menggunakan daya apung air laut, melompat beberapa kali di antara pilar-pilar batu dan mengejar bayangan itu. Seekor ikan gemuk berenang perlahan di depan Lian Si. Melihat wajah sebenarnya dari bayangan itu, Lian Si tertawa terbahak-bahak.
Lian Xi meraih ikan itu dan kembali ke atas pilar batu. Ia merobek ikan itu menjadi dua bagian, memberikan bagian yang lebih kecil kepada rubah kecil, dan mulai memakan bagian yang satunya lagi. Ikan jenis ini hidup di laut dalam yang gelap sepanjang tahun, dan matanya telah lama rusak, kalau tidak ia tidak akan mengabaikan Lian Xi. Daging ikannya hambar, tetapi setidaknya Lian Xi dan rubah kecil tidak lagi merasa lapar setelah memakannya. Setelah kekuatannya pulih, Lian Xi berenang maju lagi bersama rubah kecil itu. Ketika mereka lapar, Lian Xi akan turun dan menangkap satu atau dua ikan untuk mengisi perut mereka. Kalau ngantuk, tidur aja di atas pilar batu. Pada awalnya, Lian Xi yakin dia bisa berenang keluar dari hutan batu selama dia terus bergerak maju, tetapi 10 hari kemudian dia mulai meragukan dirinya sendiri. Karena dia masih belum bisa melihat ujung hutan batu. Mula-mula ia mengira dirinya hanya seperti berada di hutan di kaki Gunung Tianling, berputar-putar saja. Namun, ia membuat tanda di sepanjang jalan, dan akhirnya menemukan bahwa ia tidak berjalan dalam lingkaran, melainkan berjalan di jalur baru dan bergerak lurus ke depan. Bagaimana ini mungkin melihat hutan batu yang tak berujung, Lian Xi merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Kebencian yang terkumpul selama ini akhirnya mencapai puncaknya dan meletus pada saat ini. Orang pembawa sial, Lian Xi meninju pilar batu itu dengan keras dan merasakan sakit yang tajam di tinjunya. Menurut imajinasi Lian Xi, pukulannya cukup untuk menghancurkan bagian atas pilar batu, namun pada akhirnya, hanya sebagian kecil pilar batu yang pecah, dan kulit di tangan Lian Xi robek, dengan sedikit jejak darah mengalir keluar. Lian Xi dan rubah kecil saling berpandangan, dan ada kilatan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Melihat warna-warna berbeda keluar dari pilar-pilar batu yang pecah, Lian Xi mengungkap pecahan-pecahan batu itu dengan curiga. Sepotong besar perunggu terungkap dalam pilar batu. Lian Xi buru-buru menghunus pedang Kansui dan memotong bagian lain pilar batu. Setelah batu-batu itu jatuh, Lian Xi dan rubah kecil akhirnya melihat wujud sebenarnya dari pilar batu itu. Batu di luarnya hanya lapisan tipis, dan pilar batunya sebenarnya adalah pilar perunggu. Lian Xi mengambil beberapa pilar batu secara acak dan memotongnya. Hasilnya sama saja. Setelah lapisan batu terkelupas, ada pilar perunggu di dalamnya. Ini tidak mungkin. Lian Xi merasa tidak percaya. Jika pilar-pilar batu ini adalah pilar perunggu, berapa banyak perunggu yang dibutuhkan? Jumlah total perunggu di seluruh benua mungkin bahkan tidak sepersejuta dari yang ada di sini. Terlebih lagi, Lian Xi masih belum tahu seberapa besar hutan batu ini. Ditambah dengan luas wilayah yang tidak diketahui, jumlah perunggu di sini sungguh mengerikan. Dan siapa gerangan yang mau bersusah payah membangun begitu banyak pilar perunggu di sini, dan bahkan tidak repot-repot menutupinya dengan selapis batu. Lian Xi berjongkok di atas pilar perunggu dan duduk dengan kepala di tangannya. Pada saat itu dia dipenuhi dengan keterkejutan. Di mana sebenarnya tempat ini? Apakah ini titik akhir arus laut atau jatuh di sini secara tidak sengaja? Siapa yang membangun tempat ini? Apa tujuannya? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Lian Xi satu demi satu. Melihat Lian Xi mengendurkan alisnya dan menyentuh dagunya, rubah kecil itu tahu bahwa ini adalah kebiasaan berpikirnya, jadi dia tetap di samping dan memperhatikannya dengan tenang. Sementara Lian Xi memikirkan masalah itu, dia menggaruk pilar tembaga dengan bilah air. Pada awalnya, ia hanya secara tidak sadar menggambarkan sebaran hutan perunggu di tempat-tempat yang dilaluinya dalam 10 hari terakhir dan rute yang ditempuhnya sendiri. Karena ketika ia berenang di atas pilar-pilar perunggu ini, ia menemukan bahwa pilar-pilar itu jarang di beberapa tempat dan padat di tempat lain. Pilar-pilar itu tampak berantakan, tetapi Lian Xi merasa bahwa orang yang membangun tempat ini pasti telah mengaturnya seperti ini karena suatu alasan. Setelah peta rute digambar perlahan, Lian Xi berdiri dan meliriknya tanpa sengaja. Jantungnya berdebar kencang. Benarkah? Lian Xi juga menemukan sebuah fenomena selama 10 hari ini. Setiap pagi dan sore, arus akan melewati pilar-pilar perunggu ini. Meskipun tidak selalu terjadi, keteraturan arus ini menarik perhatian Lian Xi. Di pagi hari dan sore hari, rutenya sudah ditentukan, dan perasaan yang familiar ini membuat Lian Xi merasa seperti deja vu. Kini, berkenaan dengan peta persebaran tiang-tiang perunggu, Lian Xi merasa telah memahami poin-poin pentingnya. Tetapi apakah orang-orang yang membangun hutan perunggu ini benar-benar melakukannya hanya untuk ini? Lian Xi menatap pilar-pilar di sekelilingnya dengan bingung, atau apakah aku salah? Melihat rubah kecil itu berkedip dan menatapnya dengan bingung, Lian Xi tersenyum dan memegangnya di tangannya, dan menggunakan pedang Kansui untuk menggambar peta distribusi baru di tanah. Jika ingatanku benar, seharusnya terlihat seperti ini.
Lian Si mengetuk pedang Kansui dan menunjuk sketsa yang telah digambarnya untuk ditunjukkan kepada rubah kecil itu. Apakah terlihat seperti sesuatu? Peta distribusi pilar perunggu yang digambar Lian Si menunjukkan bahwa pilar-pilar itu padat di beberapa tempat dan jarang di tempat lain. Si rubah kecil menatapnya lama sekali tetapi masih menggelengkan kepalanya karena bingung. Jika kamu melihatnya dengan cara ini, kamu akan mengerti. Lian Si tersenyum dan menggambar sebuah lingkaran di sekeliling bagian luar gambar tersebut. Titik titik titik, titik titik titik. Si rubah kecil melihatnya, matanya berbinar. Setelah menambahkan lingkaran di luar, gambarnya menjadi lebih hidup. Lingkaran ini melambangkan tubuh manusia, dan tempat-tempat di mana pilar-pilar perunggu ini tersebar melambangkan an-an internal tubuh manusia. Bila sebarannya rapat, maka pilar-pilar perunggu ini dipandang sebagai satu kesatuan. Bila sebarannya jarang, maka mereka adalah celah-celah di antara an-an internal. Melihat ekspresi rubah kecil itu, Lian Si tahu bahwa rubah itu mengerti, jadi dia menjelaskan aku merasa sangat familiar saat melihatnya tadi. Jika hutan pilar perunggu ini dibandingkan dengan model tubuh manusia, lalu menurutmu apa yang dilambangkan oleh arus laut itu? Aku merasa itu seharusnya kekuatan sejati. Ya, itu pasti kekuatan sejati. Arus laut hanya muncul di pagi dan sore hari. Lian Si dan rubah kecil sangat gembira karena mereka telah menemukan rahasia hutan. Mereka merasa waktu berjalan terlalu lambat, dan akhirnya mereka menunggu hingga sore hari agar arus laut muncul lagi. Ini dia. Lian Si melayang di atas hutan perunggu, menggendong rubah kecil, menatap arus laut dengan mata jahatnya yang terbuka lebar, dan merasakan kemana arus itu lewat. Hati, limpa, paru-paru. Lian Si diam-diam mengingat urutan dan kecepatan arus laut. Ia juga menemukan bahwa pilar-pilar perunggu ini tersebar dengan sangat cerdik. Di beberapa tempat, tampak seperti pilar perunggu disisipkan secara acak, tetapi ketika arus laut melewati tempat ini, kecepatan dan arah aliran berubah karena pilar perunggu ini. Tampaknya orang yang merancang hutan di sini pasti sangat ahli dalam matematika. Arus laut sangat deras, tetapi setelah memasuki hutan perunggu, kecepatannya melambat karena pilar-pilar tembaga yang tersusun rapi. Setelah banyak tikungan dan belokan, butuh waktu 4 jam bagi arus untuk mengalir keluar dari hutan. Selama 4 jam ini Lian Si telah mengamati dengan penuh perhatian. Dalam tubuh manusia adalah hati milik kayu, ginjal milik air, jantung milik api, paru-paru milik emas, dan limpa milik tanah. Lian Si duduk bersila di tanah dan berpikir dengan hati-hati. Awalnya, pengetahuannya tentang aliran energi sejati terbatas pada apa yang dipelajarinya dari gurunya tentang aliran di urat dan pembuluh darah. Namun, hari ini ia menemukan dunia baru dari hutan perunggu bawah laut ini. Tampaknya energi sejati juga dapat mengalir di dalam. Setelah dengan hati-hati mengingat pemandangan yang telah diamatinya selama 4 jam terakhir hari ini, Lian Si duduk bersila di tanah dan mulai mencoba berlatih. Secara perlahan keluarkan energi sejati dari dantian dan salurkan ke dalam melalui meridian. Lian Si Zhao berlatih dan merasakan hangat di dalam, yang sangat nyaman. Ketika satu siklus berakhir, Lian Si tidak sabar untuk memulai siklus kedua, dan kemudian siklus ketiga. Operasinya memakan waktu 4 jam sekali. Lian Si tidak ingat sudah berapa kali dia mengoperasikannya. Ketika dia membuka matanya, dia hanya melihat bulan putih tergantung di atas kepalanya. Hah, kok ada bulan? Lian Si menatapnya dengan bingung, ternyata itu hanya bayangan sisa bulan yang terpantul di air laut. Terlalu terang dan terlalu dekat, sehingga Lian Si mendapat ilusi bahwa bulan berada tepat di depannya. Sudah berapa lama aku melakukannya? Tanya Lian Si sambil menggelengkan kepalanya saat melihat rubah kecil itu berbaring malas di sampingnya. Rubah kecil itu mengulurkan kakinya dan menunjuk ke depan karena bosan. Lian Si melihat 7 goresan di tanah dan terkejut. 7 hari telah berlalu. Merasa lapar, Lian Si hendak meluncur turun dari pilar tembaga untuk menangkap ikan, tetapi rubah kecil telah menyiapkan beberapa ikan gemuk dan meletakkannya di depannya. Tampaknya Lian Si sedang berkonsentrasi pada kultivasinya akhir-akhir ini, dan rubah kecil itu harus mengurus makanannya sendiri. Lian Si tersenyum penuh terima kasih, lalu menyeka mulutnya setelah memakan 2 ekor ikan dan berkata, kekuatan sejati yang mengalir melalui dalam tubuhku ini benar-benar memberiku perasaan yang berbeda, tetapi aku sangat aneh. Mengapa aku selalu merasa bahwa efek metode ini padaku terkadang besar dan terkadang kecil, terkadang efeknya sangat kentara. Aku bisa merasakan lonjakan kekuatan di tubuhku, tetapi terkadang sangat kecil, begitu kecilnya hingga aku hampir tidak bisa merasakannya. Sungguh aneh. Rubah kecil itu tidak dapat membantu banyak, jadi Lian Si hanya bisa terus berlatih dan berpikir. Jika aku dapat menguasai metode pengendalian arus laut ini,
aku mungkin dapat mengarahkan arus di bawah untuk bertabrakan dengan arus di atas, dan kemudian aku dapat menggunakan kekuatan tabrakan mereka untuk melarikan diri. Pikiran Lian Xi penuh perhitungan, tetapi cara aliran energi sejati ini terlalu sulit untuk dikendalikan. Bagaimana aku bisa membuatnya tetap stabil? Lian Xi sedang berpikir keras ketika dia merasakan pilar perunggu di bawahnya bergetar lagi. Dia tahu bahwa arus laut akan datang lagi. Dia berdiri dan bersiap mengamati ke samping untuk melihat apakah dia bisa mendapat inspirasi, tetapi Lian Xi merasa bahwa cahaya bulan di atas kepalanya terlalu menyilaukan. Bagaimana cahaya bulan bisa bersinar di laut dalam ini? Lian Xi mendongak sambil memegangi kepalanya. Saat ini, getaran di bawah kakinya bahkan lebih kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa arus laut begitu kuat hari ini? Bulan, arus laut semakin kuat, 2 kali sehari, pagi dan sore, kadang cepat, kadang lambat. Setelah menatap arus laut dalam diam beberapa saat, kalimat-kalimat ini tiba-tiba menjadi jelas di benak Lian Xi, perlahan-lahan terhubung menjadi sebuah garis, dan hubungannya berangsur-angsur menjadi jelas. Bulan tumbuh dan memudar, pasang surut naik dan turun. Bulan tumbuh dan memudar, pasang surut naik dan turun, hati Lian Xi dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengambil rubah kecil itu dan menciumnya berulang-ulang. Aku mengerti, hahaha, aku benar-benar jenius. Aku mengerti apa yang sedang terjadi. Lian Xi menyeringai lebar, menunjuk arus laut yang mengalir di bawah pilar perunggu dan berkata, bulan bertambah dan berkurang setiap bulan, dan pasang surut umumnya dibagi menjadi pasang tinggi dan pasang surut. Reaksi paling besar terjadi saat bulan purnama dan bulan memudar, jadi metode ini berevolusi dari perubahan pasang surut. Selama digunakan dengan benar, itu bisa sama tidak terbatasnya dengan pasang naik. Saya merasa efeknya terkadang lebih besar dan terkadang kurang efektif karena saya tidak berlatih sesuai dengan hukum pasang surut. Saya mengerti, jangan ganggu saya tahu cara keluar dari sini. Wajah Lian Xi dipenuhi kegembiraan. Melihat ekspresi percaya diri Lian Xi, rubah kecil itu menjilati pipinya dengan sayang dan berjongkok ke samping dengan patuh. Begitu aku menguasai rangkaian sutra hati pasang surut ini, kita dapat menggunakan kekuatan arus laut untuk keluar. Lian Xi merasa bahwa rangkaian metode pelatihan ini berevolusi dari pasang surut, jadi ia menamakannya sutra hati pasang surut. Karena arus laut membawa kita ke sini, aku akan membuatnya mengirim kita keluar dengan patuh. Lian Xi menunggu sampai arus laut berlalu dan kemudian mulai berlatih lagi. Setiap kali energi sejati mengalir ke jantung, Lian Xi menganggap momen itu sebagai bulan purnama, dan saat energi sejati kembali ke dantian, ia menganggapnya sebagai bulan yang memudar. Lian Xi membandingkan dantiannya dengan lautan dan tubuhnya dengan hutan perunggu, memusatkan seluruh energinya untuk berlatih. Energi sejati terus-menerus melonjak keluar, bersirkulasi melalui an-an internal, dan kemudian kembali ke dantian. Mungkin karena kekuatan sejati Lian Xi mencakup kekuatan sejati klan naga, klan air, ia merasa sangat mahir dalam mempraktikkan set sutra hati pasang surut ini. Kecepatan aliran energi sejati dalam tubuh Lian Xi meningkat dari lambat di awal menjadi semakin cepat di kemudian hari. Perasaan penuh membuat Lian Xi menyukai kesenangan untuk terus melaju lebih cepat lagi. Dan dengan pembilasan energi sejati berulang-ulang, Lian Xi merasa bahwa dirinya akan mengalami perubahan baru setiap saat. Para praktisi yang diwakili oleh Sekte Tianling semuanya fokus mengolah energi sejati mereka di meridian, memperlebar meridian sehingga dapat meningkatkan kekuatan setiap serangan. Karena tubuh manusia memiliki banyak urat dan vena, masalah terbesar bagi pemula adalah aliran energi sebenarnya saat melakukan gerakan. Sutra hati pasang surut yang ditemukan Lian Xi kali ini menyelamatkan semua masalah ini. Lian Xi bahkan yakin bahwa sutra hati pasang surut setidaknya 100 tahun lebih maju daripada metode praktik umum para kultivator saat ini. Mendapatkan energi sejati dari kelimaan internal tidak hanya menghilangkan banyak langkah rumit, tetapi juga karena masing-masing dari kelimaan internal tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni 5 unsur yakni emas, kayu, air, api, dan tanah. Selain itu, 10 jari tubuh manusia terhubung ke setiap an internal, jadi saat melakukan gerakan, jika kekuatan sebenarnya dipancarkan dari jari-jari dengan atribut yang sesuai, kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Energi sejati yang kuat melembabkan an dalam Lian Xi. Di bawah rangsangan sutra hati pasang surut, energi sejati klan naga menyebar keluar dari tubuh Lian Xi. 6 naga emas pelindung mengelilingi tubuhnya, bersinar terang dan menyilaukan. Rubah kecil itu menatap Lian Xi dengan heran, dan bahkan tidak menyadari bahwa ikan gemuk di mulutnya telah terlepas. 6 naga emas kecil mengelilingi Lian Xi, berenang begitu cepat hingga mata manusia tidak dapat mengikutinya,
hanya menyisakan bayangan keemasan. Lambat laun, bayangan-bayangan itu semakin banyak, dan beberapa di antaranya saling tumpang tindih membentuk naga emas baru. Rubah kecil itu mencoba menyodok seekor ikan agar dekat dengan tubuh Lian Xi, namun kepala ikan yang keras itu langsung hancur menjadi bubuk begitu menyentuh bayangan keemasan itu. Kepala ikan seukuran kepalan tangan itu langsung berubah menjadi bubuk. Si rubah kecil mengedipkan matanya dan tidak dapat mempercayainya. Lian Xi tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia sekarang benar-benar tenggelam dalam perasaan nyaman dari energi sejati yang melonjak. Energi sejati yang mengalir keluar dari 5 andalam dan menyebar ke urat, pembuluh darah, dan otot. Lian Xi tiba-tiba merasakan sensasi menyegarkan seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas di musim dingin, seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya terbuka untuk bernapas dengan bebas. Ternyata berlatih bisa senyaman ini. Lian Xi tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Saat dia mendesah, naga emas di tubuhnya juga perlahan berubah. 12 hari kemudian, 6 naga emas itu berubah menjadi 7. Kecepatan putaran naga emas itu sedikit melambat, tetapi bayangannya meningkat lagi. 18 hari kemudian, ketujuh naga emas itu menjadi 8, dan masing-masing lebih tebal dan lebih bening daripada yang asli, dan sekarang bahkan sisiknya terlihat samar-samar. Terlebih lagi, semburan energi sejati yang dahsyat terpancar dari tubuh Lian Xi dari waktu ke waktu, dan air yang tergenang di sekitarnya mulai berputar perlahan saat dia menarik dan mengembuskan napas. Lian Xi duduk seperti ini selama 30 hari penuh. Tetapi dampak dari 30 hari ini jelas terlihat. Setelah diberi nutrisi oleh kekuatan sejati, penampilan Lian Xi mengalami perubahan halus. Ada sedikit kejahatan di antara alisnya, tetapi matanya menjadi sangat jernih. Saya tidak tahu siapa penemu sutra hati pasang surut, tetapi sutra itu jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh para kultivator biasa. Lian Xi melompat berdiri dan melihat tangannya. Sedikit energi sejati bocor dari 10 jari Lian Xi, dan 2 kolom air ramping muncul di telapak tangannya. Kolom air itu berputar semakin besar, mencapai diameter 7 atau 8 meter, dan tampak seperti 2 pusaran air besar. Maju, teriak Lian Xi, dan 2 aliran air mengalir deras menuju hutan pilar perunggu seperti 2 naga yang berbaring. Pilar-pilar perunggu yang awalnya sangat kokoh kini tampak seperti kayu mati yang membusuk. Kemanapun kolom air mengalir, ia pecah dan merobohkan pilar-pilar perunggu itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Air laut tiba-tiba berubah menjadi keruh, dan pilar-pilar perunggu yang pecah berserakan di mana-mana di air laut, menimbulkan bunyi pingpong yang renyah saat saling bertabrakan. Si rubah kecil tertegun melihat pemandangan itu. Lian Xi telah duduk bersila dalam meditasi selama 30 hari terakhir. Selain perubahan pada naga emas di tubuhnya, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sejatinya juga akan menjadi lebih kuat. Sebelumnya, tak ada satupun pilar tembaga yang dapat dipatahkan, tetapi kini sekelompok pilar tembaga dirobohkan sekaligus. Lian Xi melihat ekspresi terkejut di wajah rubah kecil itu, dan tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum genit orang jahat butuh kekuatan, dan sampah butuh selera. Sekarang aku punya selera, tentu saja aku harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku. Saat aku sampai di Laut Cina Timur, aku akan mengajarimu saat aku punya waktu. Sekarang mari kita keluar dulu. Setelah mendengar Lian Xi mengatakan itu, rubah kecil itu merengek dan tidak bereaksi. Lian Xi melihatnya dan tersenyum percaya diri, lalu memeluk rubah kecil itu erat-erat, lalu menyemprotkan air dari telapak tangannya untuk merobohkan beberapa potong pilar perunggu lagi, lalu bertepuk tangan baiklah. Rubah kecil itu menjulurkan separuh kepalanya dan menatap pilar perunggu yang miring, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lian Xi. Pada saat ini, pilar tembaga di bawah kakinya mulai bergetar lagi, dan rubah kecil itu teringat bahwa malam ini adalah hari bulan purnama lainnya. Perhatikan baik-baik, Lian Xi menarik napas dalam-dalam dan berenang ke hilir, lalu berhenti di depan tumpukan pilar tembaga. Di kejauhan, arus laut yang dahsyat menerjang ke arah kami, dan pilar-pilar perunggu yang roboh di depannya tersapu tanpa ampun ke dalamnya. Lian Xi tidak menghindar atau menghindar, tetapi mengalirkan energi sejati melalui 5 andalamnya satu persatu. Energi sejati, yang awalnya selebar 1 jari, menjadi setebal lengan saat berputar keluar dari telapak tangannya. Pusaran yang ditimbulkannya seperti mulut besar monster, menggigit arus laut dengan ganas. Pada saat arus laut terhenti, Lian Xi menggunakan sutra hati pasang surut dan teknik pengendalian air klan naga. Seekor naga air melesat keluar dari belakangnya dan mengarahkan arus laut menuju arus laut lainnya. Rubah kecil itu membuka matanya lebar-lebar, menyaksikan dengan tak percaya saat arus laut berubah arah tepat di depan matanya. Ada yang lebih bagus lagi untuk dilihat.
Lian Xi berenang beberapa puluh meter, menunjuk ke hutan perunggu di bawah, dan berkata, aku baru saja mengubah struktur area itu. Sekarang setara dengan tubuh manusia yang besar, dan arus laut adalah kekuatan sejati dalam tubuhnya. Dan aku ingin kekuatan sejati ini melesat ke arah. Lian Xi mengarahkan jarinya ke atas kepalanya, di manakah arus laut yang menyapu mereka. Selama dua arus laut ini bertabrakan, itu akan cukup untuk menghasilkan tenaga bagi kita untuk keluar. Air laut melonjak seolah-olah mendidih pada saat ini, dan suara gemuruh yang besar memaksa Lian Xi untuk berteriak keras sehingga rubah kecil itu dapat mendengar kata-katanya. Pegang erat-erat, kita akan keluar. Lian Xi memeluk rubah kecil itu erat-erat di tangannya dan mengejar arus laut yang menerjang ke atas kepalanya. Kedua arus laut itu bertabrakan dengan hebat, dan buih putih pekat pun bermunculan di air laut. Seakan-akan ada awan raksasa yang tiba-tiba muncul di air laut, gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya pun ikut teraduk dan melayang ke atas. Kesadaran spiritual Lian Xi menyebar, selalu merasakan arah aliran air. Merasa bahwa salah satu arus sedang menuju permukaan laut, ia menyelam ke dalam arus tanpa ragu-ragu. Lautnya biru kehijauan, ombaknya bergoyang lembut, beberapa burung laut terbang lewat, berkicau, sungguh pemandangan yang damai. Air laut tiba-tiba meledak dengan suara keras, dan pusaran air besar segera muncul di permukaan laut. Air laut di tengah pusaran air berdeguk dengan gelembung, dan dengan desisan, kolom air yang membutuhkan 5 atau 6 orang untuk menahannya melesat ke langit dan melesat keluar dari dasar laut. Lian Xi merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan cahaya terang membuatnya pusing, tetapi angin laut asin yang telah lama hilang membuatnya bersorak aku keluar. Setelah matanya terbiasa dengan cahaya di laut, Lian Xi menatap matahari. Saat itu seharusnya tengah hari. Angin laut yang sejuk bertiup ke arah mereka. Lian Xi memeluk rubah kecil itu sambil tersenyum dan berkata, aku benar, kan kita pasti bisa keluar. Ketika melihat rubah kecil itu, mata Lian Xi sesekali berkedip. Rubah kecil itu menatap matanya, jantungnya berdebar kencang, matanya penuh obsesi. Lian Xi tenggelam dalam kegembiraan karena keluar dari hutan perunggu aneh dan tidak menyadari perubahan pada ekspresi rubah kecil itu. Ngomong-ngomong, di mana kita sekarang? Setelah beberapa saat Lian Xi menjadi tenang dan menemukan masalah besar, dia tidak tahu di mana dia berada. Di sekelilingnya terdapat lautan tak berujung, dan semuanya tampak sama persis, jadi tidak ada cara untuk mengetahui di mana saya berada. Kita sekarang berada di wilayah laut yang mana? Lian Xi membelai rambutnya. Dengan melihat matahari, Anda hanya dapat mengetahui arah timur, barat, selatan dan utara, tetapi Anda tidak dapat mengetahui di bagian laut mana Anda berada. Yang membuat Lian Xi paling bingung adalah dia tidak bisa merasakan napas naga di wilayah laut ini. Secara logika, tidak peduli seberapa jauh jarak antar naga, mereka akan dapat merasakan satu sama lain. Tetapi sekarang Lian Xi merasa dirinya benar-benar terjebak. Keluar dari hutan perunggu, aku berada di tempat berhantu lainnya. Apakah karena bulan ini tidak cocok bagiku untuk bepergian jauh? Lian Xi teringat akan profesi lamanya, tetapi sayangnya dia tidak membawa serta kepingan ramalan itu. Sayang, bisakah kau berkomunikasi dengan burung laut dan ikan itu? Setelah mencoba berbagai cara dan gagal menentukan arah, Lian Xi akhirnya menatap rubah kecil itu dengan penuh harap. Rubah kecil itu gemetar seluruh tubuhnya ketika Lian Xi memanggilnya bayi, dan menggelengkan kepalanya karena malu di bawah tatapan Lian Xi. Lian Xi hanya bisa menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Untungnya, kita bisa bertahan hidup di air. Setelah mengambil keputusan, Lian Xi hendak menyelam ketika tiba-tiba dia mendengar suara kecil di telinganya. Mendengarkan suara itu, sepertinya ada yang bernyanyi. Lian Xi memiringkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Suara nyanyian samar-samar itu tertiup angin laut, tetapi Lian Xi yakin bahwa ada seseorang yang tengah bernyanyi. Jika ada seseorang di sekitar, aku bisa meminta petunjuk arah. Lian Xi sangat gembira dan berenang ke arah asal suara nyanyian itu sambil menggendong rubah kecil itu. Air laut tidak memberikan banyak hambatan bagi Lian Xi. Saat ia mendengar nyanyian itu semakin jelas, Lian Xi menjadi semakin bersemangat. Lian Xi tengah memikirkan bagaimana cara menanyakan arah nanti ketika ia tiba-tiba merasakan kulit kepalanya menegang dan semua bulu di tubuhnya seakan berdiri. Niat membasmi. Hati Lian Xi menegang. Dia terlalu senang tadi dan tidak menghilangkan kesadaran spiritualnya. Sekarang dia menyadari bahwa dia masih berada di laut, dan akan ada banyak bahaya yang tidak diketahui di laut. Mata jahat Lian Xi terbuka seketika, dia melihat kabut merah melesat ke arahnya dari arah belakang sebelah kiri, dan dalam sekejap mata sudah ada di depannya. Lian Xi tidak punya waktu untuk melawan,
jadi dia hanya bisa memutar pinggangnya dan menggerakkan tubuhnya beberapa inci ke tepi laut. Desir, sebelum Lian Xi bisa melihat apa yang menyerangnya, dia merasakan sakit yang membakar di lengannya dan serangkaian manik-manik darah mengambang di laut biru muda. Siapa dia? Diserang tanpa alasan yang jelas, Tuan Liang menjadi sangat marah hingga ia menghunus pedang Kansui-nya. 4 atau 5 keping kabut merah berkumpul di depan mataku, dan lebih banyak lagi yang datang dari jauh. Siapa kamu? Suara mendengung datang dari dasar laut, diikuti oleh gelombang pasang, dan lebih dari selusin hiu hitam muncul dari laut. Yang menunggangi setiap hiu adalah seorang pria kekar setinggi sekitar 2 meter. Mereka semua terbuka dari pinggang ke atas, memperlihatkan otot-otot mereka yang kusut dan kuat. Tubuh bagian bawah mereka ditutupi rumput laut dan kulit ikan, dan mereka memegang tombak yang terbuat dari tulang ikan di tangan mereka. Namun, insang pada kedua sisi mulut orang-orang kuat ini dan kaki berselaput di antara jari tangan dan kaki mereka yang menyerupai kaki bebek menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk laut. Makhluk laut macam apa mereka? Lian Xi memutar bola matanya dan mengamati orang-orang yang menunggangi hiu itu dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu, sama seperti rubah kecil itu. Aku bertanya padamu, siapakah dirimu? Mengapa kamu datang ke sini? Melihat Lian Xi mengabaikan mereka, pria kekar yang baru saja mengajukan pertanyaan itu menjadi galak. Ada sebuah cincin besi yang dipenuhi duri yang diikatkan pada bagian atas lengannya, dan dia tampaknya adalah pemimpin orang-orang ini. Lebih dari selusin hiu macan dewasa memamerkan taring mereka, dan para penunggangnya, masing-masing tingginya lebih dari 2 meter, menatap Lian Xi, membuat Lian Xi merasa tidak nyaman. Tampaknya pihak lain tidak mudah dihadapi. Lian Xi tidak ingin berkonflik dengan orang asing. Bagaimanapun, dia adalah tamu di luar, jadi dia mengepalkan tinjunya ke arah pria kekar yang tampaknya adalah pemimpin dan berkata, "Halo, nama saya Lian Xi. Saya tersesat di sini. Bolehkah saya bertanya di mana ini?" Pria kekar ini jauh lebih tinggi dari yang lain, dan hiu macan di tubuhnya juga lebih besar. Hiu macan itu membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang seperti belati, menghadap Lian Xi. "Apakah kamu seorang kultivator dari daratan?" Pria kekar itu menatap Lian Xi, sedikit keraguan melintas di matanya. "Namaku Meraj. Ini adalah wilayah laut klan Laut Xia, bagaimana kamu bisa kembali ke sini?" "Apakah ini Laut Barat?" Lian Xi terkejut dan tidak memperhatikan apa yang ditanyakan Shen Lou kepadanya. "Saya benar-benar datang ke suatu tempat sejauh Laut Barat dari perbatasan antara dua lautan." Melihat Lian Xi berbicara sendiri, Meraj langsung geram dan melambaikan jangkar besi besar di tangannya penggarap di darat. "Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau seorang mata-mata? Apakah kau menerima berita bahwa putri kita ada di sini dan ingin membasminya?" Raung. Mendengar raungan Meraj, para ksatria hiu lainnya meraung serempak, mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi ke udara, dan di bawah sinar matahari, mereka memancarkan cahaya putih serempak. Lian Xi ketakutan dengan momentum mereka dan melambaikan tangannya untuk menjelaskan, "Tidak, aku hanya tersesat." "Tersesat?" Meraj memotong pembicaraannya dan membanting jangkar di tangannya ke laut, menyebabkan gelombang. "Kau masih berbohong. Kau di mana? Ini adalah pusat klan Laut Xia. Tidak mungkin seorang kultivator sepertimu datang ke sini sendirian. Siapa yang mengirimmu untuk menjadi mata-mata? Kau benar-benar menyamar sebagai seorang kultivator di pantai." Lian Xi menatap jangkar besi besar di tangan Meraj, berpikir bahwa dia telah menarik senjata ini dari kapal yang tenggelam di sana, dan tersenyum. "Tuan Meraj, jika Anda tidak dapat mentolerirnya, itu bukan karena Anda terlalu berpikiran sempit, tetapi karena saya memiliki karakter yang hebat. Pikirkanlah, bagaimana mungkin seseorang dengan karakter hebat seperti saya berbohong?" "Engah." Lian Xi mengangkat alisnya, seolah-olah dia mendengar seseorang tertawa dari balik hiu-hiu itu. "Kau tidak ingin memberitahuku, kan? Oke, tangkap dia untukku." Meraj menarik tali kekang di tangannya, dan lebih dari selusin hiu menunjukkan taring mereka yang tajam kepada Lian Xi. "Orang pembawa sial, apa kau tidak masuk akal?" Lian Xi melihat bahwa mereka tidak mempercayainya dan ingin menangkapnya tanpa berkata apa-apa. Berpikir tentang bagaimana orang-orang ini telah menembaknya dari belakang, dan bagaimana lukanya masih terasa panas setelah direndam dalam air laut, dia tiba-tiba menjadi malu dan mengeluarkan pedang Kansui dan menebasnya ke udara. Dengan suara cipratan, permukaan laut terkoyak oleh Lian Xi, meninggalkan lubang sepanjang 7 atau 8 meter. "Siapa yang berani?" Lautnya berombak, Lian Xi sedang berhadapan dengan belasan dari mereka, dan konflik akan segera pecah. "Tunggu." Ketika Lian Xi memegang pedang Kansui dan bersiap untuk maju, sebuah suara tajam terdengar dari belakang orang-orang kuat ini. Mendengar suara ini, para ksatria hiu yang awalnya ganas semuanya menundukkan kepala. Belasan orang berpisah dengan rapi untuk memberi jalan.
Lian Xi melihat wanita cantik itu. Seorang gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun melayang ke arahnya dalam sebuah cangkang besar. Gadis itu memiliki kulit yang halus dan lembut, rambut panjang yang menjuntai di punggungnya seperti rumput laut, hidung yang sedikit mancung, dan terlihat sangat ceria. Tubuhnya terbungkus rapat dengan kain kasa. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya berkembang, bentuk tubuhnya yang berlekuk terlihat samar-samar dan sangat menarik. Yang membuat Lian Xi mimisan adalah karena dia tidak mengenakan apapun di tubuh bagian atasnya. Dua bola putih salju dan merah muda terlihat samar-samar melalui rambut panjangnya, membuatnya semakin menawan. Putri, di hadapan gadis ini, semua ksatria Hiu tidak berani mengangkat kepala. Hanya Mirage, yang menunggangi Hiu Macan, yang datang kepadanya dan berkata dengan hormat, orang ini mungkin mata-mata. Sebaiknya kau mundur untuk menghindari bahaya. Putri-putri dari suku Xia Lian Xi menatap gadis di dalam kerang itu dengan rasa ingin tahu, aku belum pernah melihat seorang putri seumur hidupku. Melihat Lian Xi menatapnya, sang putri mengangkat alisnya dan berteriak, apa yang kamu lihat jika kamu terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Titik titik titik, titik titik titik. Meski nadanya tegas, suaranya bagaikan mutiara yang jatuh di piring giok, sangat menyenangkan di telinga. Mungkinkah orang yang baru saja bernyanyi itu adalah dia? Lian Xi sempat bertanya-tanya, tetapi kemudian perhatiannya teralih oleh hal-hal lain. Dia masih remaja tetapi payudaranya sudah sangat besar. Apa yang akan terjadi saat dia dewasa? Apakah semua wanita suku laut dibesarkan seperti ini? Melihat Lian Xi tidak takut, tetapi menatapnya dengan pandangan yang sangat es-asteriski, matanya terus menjelajahi dadanya, dan matanya penuh dengan keceriaan, putri kecil itu menatap Lian Xi dan tersenyum bukannya marah, menarik kain kasa untuk melilit dadanya. Kultivator, izinkan saya bertanya, dari mana asalmu? Sayang sekali, itu terhalang, Lian Xi berkata tanpa sadar, dan kemudian dia melihat mata marah para ksatria Hiu Macan, dan menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru menjawab, aku datang dari pantai, dan kemudian aku tidak tahu apa yang terjadi, sebuah tornado bertiup dan aku jatuh ke laut. Setelah berkata demikian, dia menatap buah dada sang putri yang angkuh tanpa berkedip. Melihat mata-mata ini berani menghujat putrinya seperti ini, Mirage ingin menghancurkan kepala Lian Xi dengan jangkar, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah tanpa perintah sang putri, dan tangannya terkepal sangat keras hingga menimbulkan suara berderak. Orang-orang yang ditemui sang putri sejak dia masih kecil selalu bersikap hormat kepadanya, dan tidak ada seorang pun yang berani menatapnya secara terbuka. Meskipun mata kultivator ini berkedip-kedip dan tidak ada yang tahu pikiran jahat apa yang ada dalam benaknya, wanita mana yang tidak suka menarik perhatian pria? Bahkan putri berusia 14 tahun dari suku Xia Hai pun tidak kebal. Rasa penaklukan yang aneh melonjak dalam hatinya. Penggarap, kau berbohong. Putri kecil itu terkekeh, dan dua benjolan di dadanya terus bergetar. Kulitnya yang putih dan lembut membuat mata orang-orang terpesona. Laut Barat berbeda dari laut lainnya. Tidak pernah ada badai di sini. Tornado yang kau sebutkan bahkan lebih mustahil. Jadi, kau berbohong, katakan padaku. Siapa kau? Kalau tidak, biarkan hiu-hiu ini mencabik-cabikmu. Beberapa kalimat pertama terdengar lembut, tetapi kalimat terakhir penuh dengan seruan untuk berperang dan membasmi. Lian Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Putri ini benar-benar murung. Apa kau tidak mendengarku? Putri kita bertanya padamu. Sang putri memegang posisi tertinggi di mata para penunggang Hiu Macan ini. Melihat Lian Xi berani tidak menghormati sang putri, Mirage berusaha sekuat tenaga dan melambaikan tangannya untuk memerintah orang-orang di sekitarnya, tunjukkan padanya warna. Anak buahnya sudah lama ingin mencoba. Ketika melihat perintah Mirage, mereka segera mengusir hiu-hiu ganas itu untuk membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit Lian Xi. Lian Xi sudah tidak puas ketika melihat orang-orang dari klan Laut Xia ini siap membasmi orang karena perselisihan. Dia segera menghindari mulut besar hiu itu dengan bergerak ke samping, mengulurkan tangan dan meraih sirip ikan itu, lalu melompat ke punggung hiu macan itu. Tanpa menunggu penunggang hiu macan bereaksi, Lian Xi menendang punggungnya. Puff! Sang penunggang merasa punggungnya seperti dihantam palu godam, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan ia pun terjatuh tertelungkup ke laut tanpa ada perlawanan apapun. Berapa kali aku harus mengatakannya lagi? Aku hanya meminta petunjuk. Lian Xi meraung ke arah Mirage, dan menuangkan energi sejatinya ke lengannya, menghantamkannya dengan keras ke kepala hiu macan yang besar itu. Wah, mahkota hiu macan itu tiba-tiba seperti semangka yang hancur. Seluruh mahkotanya terkoyak-koyak, bercampur darah, dan berserakan di mana-mana. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari rongga hiu macan, mewarnai area kecil air laut di sekitarnya menjadi hitam pekat. Darah tersebut merangsang hiu-hiu lainnya.
Jika mereka tidak dilatih dan dikendalikan dengan baik oleh para penunggangnya, hiu-hiu macan lainnya akan menyerbu ke depan untuk mencabik-cabik dan menggigit bangkai-bangkai hiu sejenisnya. Kau, mata Meraj merah. Ksatria hiu harimau adalah prajurit paling elit dari klan Laut Sia. Setiap penunggang dan tunggangan harus melalui penyesuaian spiritual dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelum menjadi ksatria hiu harimau yang unik. Seluruh pasukan klan Laut Sia berjumlah puluhan juta orang, tetapi hanya ada 30.000 ksatria hiu macan. Namun sekarang Liansi membasmi salah satu dari mereka dalam satu serangan. Apakah kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih seorang ksatria hiu macan? Urat-urat Meraj terlihat di dahinya dan dia meraung ke arah Liansi. Aku tidak peduli padamu. Liansi cemberut sambil menggigit kukunya dengan pedang Kansui. Yang paling disukai rubah kecil itu adalah ketenangan Liansi, apapun keadaannya. Dia bergumam dan bersandar di pelukannya. Tepat saat Meraj hendak memerintahkan orang-orang lainnya untuk maju dan memotong-motong Liansi, sang putri berteriak dingin, cukup. Mendengar perintah sang putri, Meraj dan yang lainnya tidak berani melawan dan mendorongnya ke samping dengan patuh. Liansi melihat bahwa para ksatria hiu macan seperti terong yang terkena embun beku, dan dia tersenyum dan berkata kepada sang putri adik perempuan, siapa namamu? Aku hanya bertanya arah dan pergi. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Dari wajahku yang jujur, kau bisa tahu bahwa aku tidak pernah berbohong. Sang putri membelai rambut panjangnya dengan lembut, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Namaku Arya, kau seharusnya tidak memanggilku adik perempuan, kau seharusnya memanggilku putri. Jika kau berani memanggilku seperti itu lagi, aku akan meminta mereka untuk memotong lidahmu. His, Liansi menarik napas, gadis ini sangat kejam. Melihat ekspresi Liansi, Arya mengira dia takut dan terkekeh. Kultivator, apakah menurutmu pakaian yang aku kenakan terlihat bagus? Dia memakai pakaian Liansi dan rubah kecil saling memandang, keduanya bingung. Dia benar-benar berpikir syal adalah pakaian tampaknya orang-orang laut benar-benar miskin. Liansi menahan tawanya dan berkata, sejujurnya, ini tidak seburuk yang terakhir. Arya menunggu Liansi memujinya, tetapi Liansi bertele-tele dan memarahinya. Dia langsung marah. Kultivator, wilayah laut yang luas di Laut Barat adalah milik klanku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak mengatakan itu baik, aku akan membasmimu dan menggunakan kulitmu sebagai genderang perang. Bahkan setelah kamu mati, kamu akan dipukuli siang dan malam. Apakah gadis ini seorang psikopat? Liansi memandang sekelilingnya dengan acuh tak acuh, sambil melingkari telinga rubah kecil itu dengan jarinya. Melihat rubah kecil itu menjulurkan kepalanya dari pelukan Liansi, mata Arya pun berbinar, kemudian dia menatap Liansi dengan penuh arti selama beberapa saat, kemudian tatapannya pun dipenuhi dengan rasa jijik. Melihat mata gadis putri itu berubah 3 kali dalam sekejap, Liansi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Liansi terbiasa melihat Lin Xian'er yang lembut, Sue Yurou yang dingin, suster junior Sue yang pemilih, dan wanita yang meminta benih rumput teratai kepadanya dengan cara yang menawan. Mereka semua adalah wanita tercantik di dunia. Liansi mengira bahwa penglihatannya telah dimanjakan oleh mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia melihat putri laut yang tidak dikenalnya hari ini, dia masih merasa bahwa dia memiliki kecantikan yang berbeda. Tidak, gadis ini jelas belum sepenuhnya berkembang. Aku tidak tertarik pada gadis kecil. Liansi menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata pada dirinya sendiri. Yang ada di tanganmu adalah rubah peri yang belum sepenuhnya berkultivasi, kan? Arya tiba-tiba berkata kepada Liansi sambil tersenyum. Alisnya tampak rileks, ujung hidungnya sedikit terangkat, dan dia tampak ceria dengan sedikit kesan polos dan lucu, yang membuat hati Tuan Liang sangat gembira, dan jantungnya, yang baru saja tenang, berdetak beberapa kali lagi. Rubah peri Liansi memegang rubah kecil itu dan mengamatinya dengan saksama. Ia teringat bahwa seseorang pernah berkata sebelumnya bahwa rubah kecil itu adalah rubah peri, tetapi ia masih belum mengerti gagasan tentang rubah peri yang berkultivasi menjadi peri. Kau pasti punya niat buruk membesarkan rubah peri, dasar mesum. Amarah Arya memang tidak bisa ditebak, dan ia mulai kehilangan kesabarannya lagi setelah kurang dari 3 kalimat, kau pasti ingin membesarkan rubah peri ini dan kemudian. Arya tiba-tiba berhenti bicara di sini, dan 2 rona merah muncul di wajahnya. Lalu apa? Liansi masih bingung. Melihat ekspresi Liansi, Arya mengira dia pura-pura bodoh, lalu menggertakkan giginya dan berkata, jangan pura-pura tidak tahu. Setelah berkultivasi hingga tingkat tertentu, rubah peri dapat berubah menjadi bentuk manusia, dan rubah jantan maupun betina adalah wanita cantik yang langka di 7 alam. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu.
Titik titik titik. Pikiran Lianxi tidak serumit yang dipikirkan Arya. Ketika mendengar bahwa rubah kecil itu bisa berubah menjadi manusia, dia langsung terkejut dan senang. Dia memegang rubah kecil itu dan menatapnya berulang-ulang, lalu berkata sambil mendesah, "Ya ampun, jadi kamu bisa menjadi manusia. Ngomong-ngomong, kamu akan menjadi laki-laki atau perempuan? Aku tidak tahu apakah kamu laki-laki atau perempuan sekarang. Jika kamu laki-laki, kita akan menjadi saudara laki-laki. Jika kamu perempuan, maka kita akan menjadi saudara perempuan." Apa yang sedang kubicarakan? Jika kamu perempuan, hubungan kita, tentatif, ya, tentatif. Melihat omongannya yang gila, Arya jadi bingung, mungkinkah dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Namun, saya berpikir lagi, ayah berkata bahwa sebagian besar kultivator di daratan itu licik. Dia pasti berpura-pura sekarang. Dia jelas ingin membesarkan rubah peri ini untuk melakukan kultivasi ganda dengannya, tetapi sekarang dia berpura-pura tidak bersalah. Sungguh memalukan. Tapi ekspresi Lianxi memang tulus, dan Arya tiba-tiba menjadi sedikit bingung. "Hei, aku ingin bertanya sesuatu padamu." Arya menopang dagunya dengan satu tangan dan menatap Lianxi, lalu bertanya, "Menurutmu apa arti kehidupan?" Mendengar pertanyaan sang putri, Mirage dan yang lainnya saling memandang dengan bingung mengapa sang putri begitu pemarah hari ini. Biasanya, dia akan menyeret orang ini untuk menerbangkan layang-layang sejak lama, tetapi sekarang dia membahas topik yang sangat mendalam seperti kehidupan dengan orang asing. Akan tetapi, mereka sudah terbiasa dengan sifat pemarah sang putri, sehingga mereka pun segera merasa lega. Lianxi juga menatap Arya dengan curiga. Putri ini sedang murung, sebaiknya aku meminta petunjuk arah dan melarikan diri. Dia tampak normal sekarang, tetapi siapa tahu dia akan menjadi gila dan mengirim seseorang untuk datang kepadaku lagi nanti. Lianxi mengambil keputusan dan mempertimbangkan kata-katanya sebelum berkata. "Makna hidup adalah bersama orang yang kau cintai, menunggang unta di padang pasir di luar tembok besar, naik perahu di danau Tianqi, melepas pakaian dan mandi di bawah air terjun, melihat monster laut di laut dalam, berjemur di pantai, melihat pinguin di Antartika, melihat pria-pria favorit di rumah bordil, bermain mahjong di kasino, dan menggunakan orang yang kau cintai sebagai jaminan untuk meminjam pinjaman berbunga tinggi saat kau kehilangan segalanya." Apa yang diucapkannya di awal menimbulkan banyak asosiasi, tetapi seiring berjalannya waktu hal itu menjadi semakin tak tertahankan, dan wajah Arya pun memerah. Mirage dan yang lainnya ingin tertawa tetapi tidak berani. Namun, jika mereka tidak memiliki konflik dengan Lianxi, mereka akan benar-benar mengacungkan jempol kepada Lianxi. "Kamu adalah orang pertama yang menggoda putri kami. Kamu tidak takut mati. Kamu benar-benar pemberani. Wah, kamu hanya menunggu pembalasan dendam seperti badai." Lianxi menatap Arya sambil tersenyum tipis setelah dia selesai bicara, sambil berpikir, "Mari kita lihat bagaimana jawaban gadis kecilmu ini." Wajah Arya memerah sesaat, tetapi segera pulih, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Ketika Lianxi melihat senyum tipis ini, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya. Seperti yang diharapkan, bibir Arya yang basah terbuka dan tertutup. Hari ini, ada mata-mata yang mencoba menyerang putri ini di wilayah laut. Sekarang aku perintahkan kalian untuk menangkap kedua pembasmi ini dan memenjarakan mereka di dua kutub laut barat. Melihat ekspresi bingung di wajah Lianxi, Arya menjelaskan dengan tenang, "Bukankah kamu jatuh cinta pada peri rubahmu pada pandangan pertama dan ingin pergi berperahu dan berjemur bersamanya?" Pada titik ini ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan senyum jahat, "Aku akan memisahkan kalian sekarang." Kedua kutub laut barat terpisah puluhan juta mil. Jika bukan karena susunan sihir klan Laut Sia kita, kalian tidak akan pernah bisa melihat wanita rubah kalian di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, atau kehidupan selanjutnya. Di Fata'ana, tangkap pembasmi itu untukku. Mirage dan para pengikutnya sudah lama terbiasa dengan sifat keras kepala sang putri, jadi mereka sudah siap sedia. Begitu menerima perintah Arya, mereka langsung menyerbu ke depan. Karena Ksatria Hiu Macan merupakan pasukan andalan klan Laut Sia, kekuatan tempur mereka tentu luar biasa. Prajurit biasa setidaknya berada pada tahap kesuksesan kecil, dan mereka yang menjadi pelayan sang putri pasti tidak berada di bawah tahap kesuksesan besar. Mirage adalah master di tahap akhir Qianlong. Secara logika, jika Lianxi mengerahkan seluruh kekuatannya saat ini, dia pasti sudah berada di tahap akhir Qianlong, dan seharusnya dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan di bawah pengepungan mereka. Namun, Lianxi telah menyadari rahasia pasang surut sebelumnya di dasar laut, dan kecepatan serta kekuatan gerakan yang dilakukannya saat mengaktifkan dan mengalirkan energi sejatinya jauh lebih besar. Selain itu,
Para ksatria hiu macan ini tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lian Xi akan sekuat itu, dan dua di antaranya langsung dirobohkan oleh Lian Xi begitu mereka muncul. Lian Xi tidak membasminya, karena ini masih perairan Laut Barat, dan dia tidak ingin menjadi buronan seluruh klan Laut Xia. Lebih dari selusin hiu macan saling mengejar di laut. Lian Xi menghindar ke kiri dan ke kanan dengan keunggulannya yang lincah dan cepat. Meskipun hiu macan juga dikenal karena kecepatannya di laut, setelah Lian Xi membuka mata jahatnya, mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Lian Xi. Sebaliknya, mereka dituntun oleh Lian Xi dan dua hiu macan saling bertabrakan dari waktu ke waktu, akhirnya jatuh. Setelah kehilangan beberapa ksatria hiu macan dan dengan desakan Putri Arya, kemarahan Meraj perlahan bangkit. Meraj, kenapa aku terus-terusan menahanmu? Cepat tangkap pembasmi ini. Aku ingin memisahkan mereka. Di mana seni air giokmu? Di mana teknik pengendalian airmu? Apa kau ingin aku mengajarimu? Arya menginjak cangkang itu tanpa alas kaki dan melambaikan tangannya seperti akar teratai yang lembut untuk memberi perintah. Bisakah kau lebih cepat saat aku memintamu menangkap seseorang? Setiap gerakan yang kau lakukan seperti Perdana Menteri kura-kura. Aku tidak tahan lagi denganmu. Karena Arya terus mengipasi api, dan para ksatria hiu macan tampaknya tertipu oleh Lian Xiu, mata mereka, termasuk pupil hiu macan, mulai perlahan memerah, dan otot-otot di tubuh mereka juga tampak berwarna merah muda terang. Apa yang akan mereka lakukan? Lian Xi merasa kecepatan mereka jelas meningkat, dan setiap kali mulut hiu macan itu menyentuh pinggangnya, sedikit udara dingin pun ikut terbawa. Menyerah. Lian Xi mendengar teriakan keras di telinganya. Dia mendongak dan melihat Meraj memegang jangkar dan mengarahkan hiu macan ke arahnya. Sial, lagi pula, dia berenang di air, jadi otaknya pasti juga terisi air. Cara berpikirnya aneh sekali. Lian Xi mengumpat dalam hatinya. Senjata Meraj terbuat dari jangkar besi besar yang ditarik turun dari kapal karam di dasar laut dan kemudian diberkati dengan mutiara spiritual. Beratnya setidaknya 7 atau 800 kg saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan fisik yang mengerikan. Kalau dia mengayunkan pedangnya pelan seperti ini di tengah ribuan prajurit dan kuda, semua orang yang berada dalam radius beberapa meter bersamanya sebagai pusat kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Lian Xi tidak ingin dihancurkan menjadi sepotong daging tipis di usia yang begitu muda. Mata jahat itu terbuka lebar, melihat dengan jelas gerakan Meraj selanjutnya, lalu melewati celah di antara lengan dan tubuhnya dengan suara mendesing. Kekuatan Fata Ana yang sesungguhnya mengalir ke jangkar, dan dengan suara keras, ia menghantam tempat di mana Lian Xi baru saja mendarat. Terdengar suara ledakan keras, dan permukaan air tampak seperti bola meriam yang meledak. Air yang terciprat terbang setinggi 4 atau 5 kaki, dan kekuatan tumbukannya menyebabkan air laut dengan diameter 20 meter berguncang. Meskipun Lian Xi menghindari serangan paling langsung, punggungnya terkena air laut yang bercampur energi sejati, dan dia masih merasakan napasnya tersendat. Orang ini benar-benar gila. Lian Xi menggertakkan giginya, niat membasmi tiba-tiba muncul di matanya. Titik. Lian Xi sudah bersikap sesopan mungkin sebelumnya, tetapi pihak lain terus mendesak. Tuan Liang bukanlah orang yang lemah lembut yang bisa diganggu. Melihat Lian Xi berlari ke arahnya, seorang ksatria hiu macan mencibir dan menusuk dada Lian Xi dengan tombak yang terbuat dari tulang ikan. Dia bahkan membayangkan adegan tombak menusuk tubuh Lian Xi dan darah muncrat keluar. Tetapi saat tombak itu menyentuh dada Lian Xi menghilang dari pandangan ksatria hiu macan seperti hantu. Mana orang-orangnya? Tiger Shark Knight berkedip kebingungan. Hati-hati di belakangmu. Meraj melihatnya dari jauh dan buru-buru berteriak untuk mengingatkan anak buahnya. Terlambat. Lian Xi menghadapi punggung berotot lawan dan mengayunkan pedang Kansui untuk menebas ke bawah. Bagaikan memotong kertas coklat, pedang Kansui hampir tidak menemui hambatan dan membuat luka panjang di punggung ksatria hiu macan. Karena bilah pisau Kansui terlalu tajam, lukanya baru terbuka setelah Lian Xi mengambil kembali pisaunya. Dengan hembusan itu, kulit dari bahu kiri hingga punggung bawah sisi kanan sang ksatria hiu macan itu retak, dan darah menyembur keluar seperti gelombang air laut, menyebarkan tirai darah yang menyilaukan di udara. Luka mengerikan itu membuat kulit dan dagingnya terbalik, memperlihatkan daging merah muda lembut di dalamnya. Tulang-tulang putihnya terlihat samar-samar, dan beberapa urat biru keluar dari tubuhnya dengan bunyi krek, menempel basah dan lengket di punggung ksatria hiu macan itu, berubah menjadi hitam dalam sekejap. Dilihat dari depan, tubuh ksatria hiu macan itu tampak bertambah berat tanpa alasan. Setelah 5 detik penuh, rasa sakit yang hebat menghantam korteks subserebralnya dengan keras, menyebabkan urat-urat biru di dahi ksatria hiu macan itu menggeliat seperti cacing tanah yang tebal. Pada saat ini,
dia berharap bisa pingsan karena rasa sakitnya, tetapi pedang Lian Xi memotong dengan kekuatan yang tepat, hampir memotong celah antara daging dan tulang di punggungnya. Meskipun menyakitkan, itu tidak membuatnya pingsan. Ini adalah cara paling kejam untuk menyiksa orang. Ksatria hiu macan lainnya tidak menyangka bahwa Lian Xi tidak akan mengambil tindakan atau bersikap begitu kejam saat mengambil tindakan. Sesaat, mereka menatap rekan mereka yang sedang berguling-guling di laut. Dia benar-benar berani melukai prajurit paling elit dari suku Xiahai. Basmi dia untukku. Arya juga marah saat ini. Dia hanya ingin bermain-main, tetapi pria ini benar-benar melukai anak buahnya hanya dengan satu gerakan. Dia sama sekali tidak pernah mempertimbangkan masalah dari sudut pandangnya sendiri. Jika dia tidak ingin menggoda Lian Xi, situasinya tidak akan seburuk sekarang. Miraj dan yang lainnya tahu apa yang harus dilakukan saat ini tanpa perintah Arya. Mereka segera menenangkan diri dan mengepung Lian Xi. Lian Xi menatap Arya dengan sedikit kesal. Jika bukan karena gadis kecil ini, bagaimana mungkin situasinya menjadi seperti ini? Arya juga cemberut dan melotot marah ke arah Lian Xi. Pada saat ini, dia berdiri di atas cangkang itu, dan kaki-kakinya yang putih dan ramping memancarkan kilauan seperti anggur air yang tertimpa sinar matahari. Yang paling mengejutkan Lian Xi ialah dia hanya mengenakan lapisan kain kasa ini di sekujur tubuhnya, dan rahasia di antara kedua kakinya seakan dapat terlihat jelas hanya dengan angin sepoi-sepoi. Tangkap dia, cabut matanya, potong lidahnya, potong anggota tubuhnya, dan jadikan dia makanan lintah. Arya tak kuasa menahan amarahnya saat melihat Lian Xi berani menatapnya tanpa rasa takut, dan memerintahkan Miraj dan yang lainnya dengan penuh kebencian. Lintah gadis kecil ini benar-benar kejam. Alis Lian Xi berkedut. Dia pernah melihat pengenalan mengenai lintah dalam buku klasik klan naga Laut Cina Timur. Lintah adalah makhluk yang hanya ada di Laut Barat. Mereka tampak mirip dengan lintah, tetapi 100 kali lebih ganas daripada lintah. Biasanya, mereka hanya seukuran kuku anak-anak, tetapi jika Anda digigit, mereka akan merobek kulit Anda dan mengebor kepalanya, menyuntikkan racun sambil menghisap darah, dan mereka akan membesar. Setelah mereka menghisap semua darah dari seseorang, mereka akan menjadi seperti adonan yang lebih besar dari orang tersebut. Kemudian mereka akan menelan orang tersebut yang penuh racun ke dalam mulut mereka dan mencernanya perlahan-lahan. Yang paling mengerikan adalah orang tidak akan mati selama proses berlangsung. Artinya, orang yang diracuni akan melihat lintah tumbuh semakin besar, menelan diri mereka sendiri, lalu kulit dan daging mereka akan dicerna dan terkikis secara perlahan, dan akhirnya mereka akan mati dalam ketakutan yang tak berujung. Melihat wajah Lian Xi memucat, Arya mengira dia takut, dan mengangkat hidungnya dengan bangga. Jadi, apakah kamu takut? Apakah kamu takut pada adikmu? Mata Lian Xi penuh dengan rasa jijik saat dia menatap Arya. Dia sangat kejam di usia muda. Apa yang akan terjadi saat dia dewasa? Aku benar-benar tidak tahu pemandangan mengerikan macam apa yang ada di dalam keluarga kerajaan klan Xiahai. Kau benar-benar berani memarahiku. Arya menunjuk Lian Xi dengan jari gemetar, hidungnya berkedut. Miraj, dan kalian sekumpulan sampah, cepat tangkap dia untukku. Aku akan memotong lidahnya dengan tanganku sendiri. Setelah berkata demikian, dia mencabut sebilah belati kecil dari suatu tempat yang tidak diketahui di tubuhnya dan mengarahkannya ke Lian Xi di udara. Setelah menerima perintah sang putri, Miraj dan yang lainnya meraung seperti harimau dan menerkam ke arah Lian Xi yang terkepung lagi. Mereka juga menyadari kecepatan Lian Xi yang tinggi, jadi mereka menerapkan taktik mengepungnya tetapi tidak menyerangnya, dengan harapan bisa menghabiskan kekuatan Lian Xi dan kemudian menangkapnya. Kau berharap, Lian Xi mengepalkan pedang Kansui dan muncul di tim Ksatria Hiu Harimau seperti kilatan petir. Dentuman-dentuman, ding-ding-ding, suara senjata yang diserahkan tak ada habisnya. Meskipun para Ksatria Hiu Macan ini mungkin bukan lawan Lian Xi dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka adalah prajurit paling elit dari klan Laut Xia. Setiap kali Lian Xi menyerang, 2 atau 3 dari mereka akan bekerja sama dengan sangat harmonis untuk menahan serangan Lian Xi. Kultivator, mengapa kamu tidak menyerah? Lihat, lingkaran di sekitarmu semakin mengecil. Arya berkata dengan bangga dari kejauhan, bukankah kamu punya pepatah bahwa 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan? Lian Xi memuntahkan air laut yang asin dan terkekeh. Yang mulia, Anda salah. 2 tinju tidak akan mampu mengalahkan 2 buah dada, terutama bagi wanita berwajah bayi seperti Anda yang memiliki buah dada besar. Mendengar ini, alis Arya terangkat, dan api kemarahan membara di hatinya. Dia tidak bisa mentolerir bebek yang sudah dimasak masih keras kepala. Mengapa kamu mengelilinginya? Tangkap dia dengan cepat, atau aku akan kembali dan memberitahu ayahku untuk memberi kalian semua makanan untuk lintah.
100.